Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 7, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi di kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Yang keempat ini adalah pembahasan kita ya pada siang ini tentang tali silaturahmi atau interaksi sosial. Next. Oke, siap-siap kita masuk ke materinya. Interaksi sosial itu apa sih? Ya, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Ya, jadi interaksi sosial itu yang pasti harus ada orangnya ya. Jadi misalkan kamu sama bunda kamu atau kamu sama adik kamu. Jadi kalau kamu ngomong sendiri sama kaca itu bukan interaksi sosial. Terus jangan-jangan kamu ngerasanya, "Bu, saya kan ngomong sama diri saya sendiri di kaca, Bu." Nah, itu bukan interaksi sosial, Nak. Oke, jadi benar-benar harus ada interaksi antara dua. Minimal itu dua orang. Ya, kalau dua orang atau lebih berarti antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Begitu ya, teman-teman. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan ini tentang The Simpsons, Ibu maksudnya adalah ini salah satu bentuk interaksi sosial tuh. Jadi ada kakak sama adiknya saling berkomunikasi di situ, ya kan? Nah, itu termasuk antar individu ya. Jadi individu dengan individu, interaksi sosialnya. Next. Faktor-faktor penyebab interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu punya alasan kenapa bisa terjadi. Nah, yang pertama itu ada imitasi. Imitasi apa? Imitasi itu niru. Ya, jadi kita menirukan orang lain. Jadi misalkan teman kamu ngelihat kamu muji teman kamu. Misalkan teman kamu ini udah berbuat baik sama seseorang, kemudian kamu muji, wah, Masya Allah kamu baik banget, terus teman-temannya yang lain pada ikutan.
iya ih kamu baik deh gitu-gitu. Jadi itu salah satu bentuk imitasi. Jadi yang diimitasi itu bisa dalam bentuk gaya bicara, tingkah laku, dan kebiasaan. Yang kedua itu identifikasi. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi identifikasi ini menirukan secara keseluruhan sampai ke bentuk fisiknya. Sampai ke, misalkan kalau muka maunya mirip banget gitu. Muka maunya mirip banget, rambut harus mirip banget. Pokoknya secara fisik, secara sikap harus sama dia. Nah, itu intinya ingin menjadi pihak yang lain itu sama dengan kita. Jadi benar-benar maunya secara identik samanya. Lalu ada sugesti. Sugesti itu adalah memberi pernyataan dan diterima oleh orang lain. Sugesti itu biasanya kalau kamu dikasih saran, misalnya kamu curhat. Aku harus gimana nih? Aku tuh gini. Nah, terus yang lawan bicaranya bilang, ya udah, kalau kenapa nggak kamu harus gini. Nah, yang diberikan pernyataan sama temennya itu, ya pernyataan yang gimana kalau gini. Nah, itu adalah sebuah bentuk sugesti yang diberikan teman kamu ke kamu. Itu yang dimaksud sugesti ya. Lanjut ada simpati. Simpati bukan perdana ya, bukan kartu perdana, bukan. Di sini simpati ya adalah situasi tertarik kepada apa yang orang lain rasakan. Jadi, misalkan kamu ngelihat ada pengemis di pinggir jalan, ya kan? Bajunya lusuh, kemudian juga kesulitan berjalan, terus kalian tuh ada rasa iba, tapi kalian dalam situasi lagi di dalam mobil, ya. Jadi hanya sekedar melihat, jadi kayak merasa tertarik, oh dia kasihan ya. Jadi ada feeling di mana kamu tertarik terhadap sesuatu. Itu adalah simpati. Kemudian empati, nggak beda jauh, tapi empati itu lebih mendalam, sikap dari simpati yang lebih mendalam. Jadi empati itu lebih ke ketika kalian merasa kasihan, kalian merasa iba, kalian merasa ada sesuatu yang ingin kalian lakukan, kemudian kalian benar-benar lakukan itu. Jadi kalian udah ngerasa, tadi misalkan ibu lanjutin dari cerita pengemis ya, jadi kalian tuh udah kasihan deh, udah yang kayaknya pengen aja nolong gitu. Akhirnya kalian turun dari mobil, kemudian kamu memberi makan si pengemisnya, kamu datangin pengemisnya, kamu beri makan atau kamu beri uang untuk membeli makan. Nah, itu berarti bentuk dari empati. Nggak hanya sekedar kasihan terus kalian ya udah gitu, tapi kalian benar-benar membantunya, membantu dia, menolong dia. Nah, itu adalah bentuk empati. Jadi sikap simpati yang lebih dalam. Lanjut. Nah, sekarang kita tebak gambar yuk. Gambar ini menurut kalian salah satu dari kelima yang tadi tuh yang mana? Apakah itu identifikasi? Apakah itu sugesti? Kira-kira apa nih? Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah imitasi. Ya, imitasi. Jadi menirukan. Jadi anak-anak ini sedang menirukan gerakan ayahnya yang sedang sholat. Ya, yang sedang baca doa, yang sedang sholat. Lanjut gambar berikutnya. Nah loh, kira-kira apa nih? Ada ibu dokter dan pasiennya. Jadi menurut kalian apa? Apakah ini bentuk dari identifikasi? Apakah ini bentuk dari empati? Sugesti dong. Sugesti itu kan jadi memberikan ini ya, pernyataan untuk berharap untuk diterima sama yang diberi pernyataan. Jadi benar-benar kamu harus begini. Kan kalau dokter itu kan setelah menganalisis penyakitnya atau keluhan dari pasien, otomatis kan dokter ini akan memberikan saran untuk memberikan resep, kemudian harus jadi kayak memberikan larangan apa selama dia sakit, tidak boleh konsumsi apa dan lain sebagainya. Nah, itu kan termasuk dari sugesti. Paham ya? Lanjut gambar berikutnya. Nah, ini sedang memberikan ini ya, santunan ya. Kurang lebihnya sedang memberikan santunan. Kira-kira apa nih? Simpati atau empati? Ayo. Lihat ya jawabannya. Oh, empati. Empati itu karena sudah melakukan action, sudah melakukan tindakan untuk menolong. Jadi tidak hanya sekedar rasa feeling kuat tentang dia kasihan atau bagaimana, tapi sudah ikutan membantu. Lanjut. Nah, kalau yang ini apa nih? Dari yang kelima tadi pasti kan tinggal apa tuh? Pasti kalian langsung ingat, wah ini tadi udah, yang ini udah. Oh,
Imitasi bukan ya? Simpati deh. Iya, simpati. Jadi jawabannya simpati. Kenapa simpati? Karena anak ini merasa sedih gitu. Kamu kenapa gitu? Kalian dubbing sendiri lah ya. Jadi mereka tuh lagi ngapain, silahkan di-dubbing sendiri gitu. Jadi intinya ini adalah sikap simpati. Jadi merasa iba dengan temannya sedang menangis. Lanjut. Yang terakhir adalah udah ketahuan ya, dari muka, dari badan, dari action figure yang dia contoh, yang dia ikuti, benar-benar mirip, 100% mirip. Jadi apa ini? Namanya identifikasi. Jadi benar-benar mau menyamai 100%, 99,9%. Itu adalah bentuk identifikasi ya teman-teman. Jadi beda antara identifikasi dan imitasi itu berbeda. Next. Berikutnya syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua, ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Kalau kontak sosial itu adalah bentuk dari hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan tidak hanya melulu disertai dengan kontak fisik ya. Jadi bisa lewat WhatsApp, telepon, email, dan lain-lain. Bedanya dengan komunikasi sosial, kalau komunikasi sosial itu adalah proses penyampaian pesan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain menggunakan isyarat. Jadi komunikasi sosial ini cenderung lebih ke pertemuan langsung. Jadi komunikasi sosial terjadi ketika salah satu hubungan interaksi tersebut ada gerakan, ada pembicaraan, dan menggunakan mimik wajahnya gitu loh. Bagaimanakah proses yang terjadi, yaitu ketika berbicara tuh harus terlihat dia ekspresinya sedang marah atau apa. Jadi itu termasuk komunikasi sosial. Paham ya teman-teman, bisa dibedakan ya. Kalau kontak sosial itu tidak melulu harus pertemuan langsung, yaitu bisa lewat alat komunikasi. Tapi kalau komunikasi sosial itu cenderung harus face to face, harus benar-benar melakukannya secara langsung, baik dengan perantara maupun tidak dengan perantara. Nah, ini kalau tadi itu syaratnya, jadi harus melakukan kontak secara telepon atau secara langsung. Tapi kalau yang ini adalah bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya. Yang pertama, interaksi sosial itu ada yang namanya asosiatif. Bentuknya asosiatif itu seperti kayak kerja sama. Jadi bersifatnya kerja sama. Contohnya gotong royong, contohnya tolong menolong, ya kan? Jadi benar-benar unsurnya itu lebih ke arah saling membantu, bahu membahu. Ada hubungan untuk saling punya tujuan timbal balik. Jadi aku bantu kamu, kamu bantu aku gitu. Kemudian ada satu lagi, beda nih, kebalikannya dengan asosiatif, yaitu disosiatif. Bersifat persaingan atau kompetisi. Lihat aja di gambar, ya enggak? Jadi di situ lagi ujian nasional. Kalau ujian nasional kalian bentuknya kayak tugas nggak? Ngerjakannya bisa tanya-tanya teman? Enggak dong. Jadi bentuknya kalau ujian nasional atau yang salah satu dari interaksi sosial ya. Jadi ujian nasional itu salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif yang bentuknya bersifat persaingan tanpa ada tujuan yang untuk bersama, tetapi untuk tujuan masing-masing. Misalkan aku mau masuk SMA ini, berarti aku harus dapat nilai segini. Nah, itu kan tujuan kamu sendiri, ya kan? Mungkin dengan orang lain berbeda tujuannya, ada yang masuk sekolah yang berbeda juga. Nah, jadi ini tujuan untuk mencapai tujuan pribadi lah, intinya seperti itu. Kalau asosiatif itu untuk tujuan bersama, kalau disosiatif itu lebih ke tujuan pribadi. Paham ya, teman-teman, bisa dibedakan ya. Oke, nah lembaga sosial. Mungkin Bu Erin keep sampai sini dulu aja ya, karena kalian yang penting harus bisa memahami terlebih dahulu interaksi sosial itu seperti apa sebelum masuk ke lembaga sosial. Jadi tadi Ibu ulang lagi ya, Ibu review sedikit. Interaksi sosial itu ada faktor-faktor penyebabnya, ya kan? Ada 5 tadi, apa aja? Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati. Terus juga mempunyai syarat. Jadi bagaimana
interaksi sosial itu terjadi, harus ada yang namanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Dan yang terakhir, jenis atau bentuk interaksi sosial. Ada yang namanya asosiatif, yang bentuknya kerjasama, dan yang kedua ada disosiatif, yaitu bentuknya persaingan. Oke, aman ya sampai sini? Dan teman-teman, setelah video ini silakan kalian baca instruksi lebih lanjut di Google Classroom ya. Di sana ada instruksi tambahan untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Oke, sampai di sini dulu video dari Bu Erin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal video sampai detik ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.